kira-kira harapan atau mimpi ibu terhadap kaum perempuan, baik itu di kampung, baik itu di luar dari desa Sidoan Selatan ini? Ibu kan sudah punya pengalaman yang kuat menggerakkan perempuan dan banyak perempuan ikut aktif gitu loh. Ini luar biasa menurut saya. Apa kira-kira yang mimpi harapan ibu terhadap perempuan? Boleh Mami Co duluan. Harapan saya, maksudnya kalau kita perempuan itu bukan hanya di rumah saja, tapi bagaimana caranya kita kaum perempuan itu, apalagi yang masih di sini kan, kalau di pedesaan itu Pak, sini lebih banyak kawin muda. Jadi bagaimana itu perempuan-perempuan tadi yang kawin muda itu bisa berorganisasi dengan cara yang positif. Oke. Seperti ikut di KUPS, di Iya. Karang Taruna, seperti itu ya Bu ya. Terus apalagi kira-kira? Jadi seperti itu mungkin saja. Oke, jadi kaum perempuan itu di kampung sini walaupun kawin muda tapi tetaplah aktif berorganisasi, gitu, agar bisa mendapatkan pengetahuan dan membawa perubahan bagi kampung, bagi desa. Seperti Bu Rani, apa kira-kira mimpi ibu, harapan ibu terhadap kaum perempuan? Ibu kan penggerak dari kaum perempuan yang ada di kampung. Apa kira-kira ibu? Apakah ibu ingin perempuan juga terus aktif berorganisasi atau bagaimana? Apa mimpi ibu, harapan ibu? Silakan Bu. Ya, harapan saya semoga kelompok Neo Kencana itu bisa berkembang lebih dari kelompok-kelompok lain. Dia bisa lebih maju ya, harapannya begitu gitu. Dan itu bisa menjadi inspirasi karena bagi banyak kelompok perempuan. Ya. Ada hal yang sangat spesifik pemirsa, seperti yang teman-teman sekalian, yang seperti yang saya ungkapkan di depan, bahwa Tambera, LPHD Tambera dan KUPS Neo Kencana ini itu adalah sebuah kelompok perhutanan sosial, ya, pengelola hutan sosial itu yang digerakkan oleh perempuan. Ini sesuatu yang sangat unik menurut saya. Nah, Bu Mami Co, ada nggak pengalaman yang bisa dibagikan? Kan banyak orang mengatakan di Indonesia terutama ya, itu mengorganisir, menggerakkan perempuan itu sulit. Tapi di sini ibu luar biasa berdua, bisa membuat perempuan itu aktif berorganisasi. Boleh tahu nggak Bu, kiat-kiatnya apa kira-kira? Dan ada tantangannya nggak waktu itu, waktu menggerakkan itu? Awalnya itu saya aktif di Sidoan Selatan ini 2013. 2013, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya bergabung di desa itu 2014. Di situ saya mempelajari di sini bahwa banyak perempuan-perempuan di sini itu kawinnya muda. Terus ada juga yang masih remaja tapi hanya nongkrong di tempat-tempat yang negatif. Oke, baik. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mengajak mereka itu bergabung di kegiatan-kegiatan positif. Tapi itu tidak mudah seperti apa yang saya pikirkan. Awalnya itu kita baru 5 orang. Dari kecil-kecil ya Bu ya? Dari 5 orang ya, termasuk Mbak Ibu Ketua Neo Kencana ini, Bu Rani. Iya, Ibu Rani. Baik. Termasuk dia salah satu anggota di dalamnya itu. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang ada di Sidoan Selatan ini yang mengikut kegiatan. Jadi dari kelompok kecil 10 tahun yang lalu perlahan membesar, perlahan membesar gitu. Itu butuh kesabaran yang luar biasa menurut saya Ibu. Itu bagaimana Ibu bisa, tantangannya ada nggak kira-kira Bu? Ada. Apa kira-kira boleh diceritakan nggak yang berkesan buat Ibu tantangannya, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya waktu itu? Tantangannya itu sebenarnya kita
apa ini tujuannya positif, tapi ada orang tuanya si teman-teman adik-adik Karang Taruna ini, ada yang keberatan anaknya ikut ke organisasi. Sampai saya sendiri, karena saya ketua Karang Taruna tersebut, sampai saya didatangi oleh orang tuanya. Oke, ada tantangan begitu ya. Pokoknya sampai menangis lah kita di rumah, dimarah. Kenapa anaknya diajak ke model-model yang seperti itu? Jadi, tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah orang tuanya sendiri yang datang mengantar. Kalau ada kegiatan, tolong saya punya anak diajak. Daripada dia nongkrong-nongkrong tidak jelas. Karena ibu sudah bisa menunjukkan bahwa kami melakukan hal yang positif sebetulnya, memberikan pengetahuan yang baru, begitu ya. Jadi justru ingin mengatasi hal-hal yang negatif sebetulnya. Nah, ibu, itu mungkin barangkali ya, itu tidak dilakukan sendirian oleh ibu. Ada kelompok-kelompok nggak, organisasi yang membantu ibu selama ini? Saya selama ini untuk itu dibantu oleh Ibu Rani. Itu Ibu Arna, terus Nurlinda sama Yeni. Ada teman-teman. Ada organisasi yang membantu ibu? Kalau dari 2018 kami itu sudah dibantu oleh organisasi, yaitu Yayasan Capa Keadilan Ekologi. Apa bentuk bantuan dari Yayasan Capa ini kepada ibu-ibu? Bantuan ilmu, bantuan pengalaman, terus dengan saat ini kita sudah berdiri jelang 7 bulan, kami sudah dapat bantuan yaitu mesin penggiling kelapa. Usaha untuk alat produksinya. Iya, alat produksi. Dan itu bermanfaat ya? Alhamdulillah itu bermanfaat sekali buat kelompok New Kencana. Oke. Terus kerjasama dengan pihak yang lain selain Yayasan Capa, dengan pemerintah kira-kira? Untuk dengan saat KPH, ini, Dinas Kehutanan atau apa? Belum ada ya. Tapi ini sangat terbuka sekali ya, kerjasama, dukungan dari Dinas Kehutanan, misalnya begitu ya, dengan KPH barangkali seperti itu ya. Karena menurut saya ini adalah inspirasi dari komunitas kampung ya. Terus sebuah organisasi perhutanan sosial itu yang digerakkan oleh kelompok perempuan yang sudah memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologi sebagaimana tujuan utama dari perhutanan sosial. Baik, ibu berdua, Ibu Rani, Mamico, terima kasih sekali untuk diskusi kita yang menurut saya sangat inspiratif, sangat kreatif sekali. Mudah-mudahan dengan diskusi pada hari ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, khususnya kepada kaum perempuan yang ada di Indonesia dan juga mungkin yang sedang melakukan perubahan-perubahan di berbagai negara yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan talkshow inovasi dan kreasi komunitas kampung. Kami percaya bahwa pengetahuan yang arif, pengetahuan yang konstruktif, pengetahuan inovatif dan kreatif dari komunitas kampung itu tidak hanya bisa mengubah transformasi yang dilakukan di desa, tetapi juga bisa menggerakkan dunia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan salam inovasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.